Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan minggu ini, setelah kuis pertama, kita akan membahas tentang uji hipotesis T. Untuk pembahasan uji hipotesis T kali ini, saya tidak membahas tentang teori perhitungan secara manual, karena asumsinya bahwasanya kalian sudah dapat di mata kuliah statistik dasar. Jadi saya lebih menekankan kepada bagaimana cara menganalisis secara statistiknya dengan menggunakan SPSS. Nah, tapi untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah kalian dapat di statistik deskriptif, saya mau ulang kembali sedikit tapi itu tentang teori tentang uji hipotesis T. Nah, jadi uji hipotesis T itu dikenal dengan nama distribusi student. Nah, kenapa kok dikenal dengan nama distribusi student? Jadi ceritanya itu dulu si penemu namanya Gosset, Gosset itu mencetuskan teori ini dengan nama samaran student. Nah, uji T ini dikenal dengan nama distribusi student atau T student. Itu berawal dari nama si pencetusnya. Jadi si Gosset ini ceritanya dulu itu membuat nama inisial dengan nama student. Sementara T-nya itu diambil dari nama belakangnya itu Gosset T. Ada sedikit cerita tentang si penemu. Nah, ini fungsi uji T itu adalah untuk mengetahui rata-rata suatu sampel. Jadi kita ingin mengetahui rata-rata suatu sampel, kemudian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata antara dua sampel. Jadi dari fungsi uji T ini kita dapat simpulkan bahwa saya nanti uji T itu ada dua jenis. Untuk satu sampel dan dua sampel. Gitu. Nah, kemudian syaratnya apa? Skalanya adalah skalanya itu harus rasio dan interval. Kemudian sampelnya kecil, lebih kurang dari 30. Jika lebih dari 30, maka menggunakan uji Z. Gitu. Kemudian data harus berdistribusi normal. Nanti ada tambahan lagi jika nanti dia ujinya. Kan tadi saya udah singgung sedikit. Jika uji T-nya itu jenisnya dua sampel, nah, maka nanti dia menggunakan satu syarat lagi yaitu uji homogenitas. Jadi jika dua sampel yang berbeda itu nanti pakai uji homogenitas, syaratnya ditambahin. Nah, itu ya. Nah, jenis uji T nih. Jadi one sample t-test. Jadi uji T ada dua jenis yaitu one sample t-test dan two sample t-test. Nah, jadi one sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan nilai konstanta tertentu. Itu. Jadi misalkan ada suatu kelompok yang mana kelompok tersebut akan dibandingkan dengan nilai tertentu. Contohnya misalkan ada mahasiswa, apakah mahasiswa jurusan pendidikan matematika itu EQ-nya lebih dari 100. Nah, yang dimaksud sampel titas itu dibandingkan dengan konstanta tertentu dari contoh soal tadi, apakah mahasiswa jurusan pendidikan matematika mempunyai EQ di atas 100. Nah, konstantanya yang mana di atas 100. Nah, jadi 100 itu merupakan konstanta. Jadi ada suatu kelompok yang dibandingkan dengan konstanta tertentu. Jadi kelompoknya mana? Kelompoknya mahasiswa pendidikan matematika. Konstantanya mana? Yaitu EQ-nya tadi apakah di atas 100. Itu perbandingannya di situ. Di konstantanya itu. Itu contohnya. Kemudian jika eh, sampelnya ada dua atau kelompoknya ada dua, kan tadi jenis uji T yang pertama sampel dites, yang kedua two sampel dites. Itu
satu sampel t-test dibagi jadi dua, yaitu dua sampel yang tidak berpasangan, yaitu fungsinya membandingkan rata-rata sampel yang berbeda. Contoh, apakah ada perbedaan kelas A dan kelas B? Itu kan dua sampel yang berbeda. Ada dua sampel tapi kan tidak berpasangan. A dan B itu kan berbeda. Analoginya seperti itu. Nah, kemudian yang satunya jenisnya yaitu dua sampel yang berpasangan, yaitu membandingkan sampel yang sama tapi dengan perlakuan yang berbeda. Yang sering kebalik itu yang ini, antara dua sampel tidak berpasangan dan dua sampel yang berpasangan. Saya ulangi lagi, contoh dari dua sampel yang tidak berpasangan itu contohnya gini, membandingkan antara kelas A dan kelas B. Itu kan sudah jelas beda tuh. Itu yang tidak berpasangan. Tapi dua sampel yang berpasangan itu contohnya adalah begini. Jadi ada satu kelompok diberi perlakuan yang berbeda. Contoh kelas A, kan satu kelompok diberi perlakuan yang satu itu mata kuliahnya ditaruh di siang hari, yang satunya ditaruh di pagi hari, jamnya maksudnya. Jadi kelompok misalkan dua sampel yang berpasangan contohnya nih. Ada dua sampel yang berpasangan contohnya gini. Ada satu kelompok, misalnya kelas A, ingin mengetahui nilai UTS kelas A terkait mata kuliah sains yang dilakukan ya di siang hari dan di pagi hari. Nah, jadi satu kelompok itu diberi perlakuan yang berbeda siang hari dan pagi hari. Itu yang dimaksud dua sampel berpasangan. Jadi satu kelompok diberi perlakuan yang berbeda. Tapi kalau dua sampel yang tidak berpasangan, itu dua kelompok yang berbeda, kelas A dan kelas B. Nah, nanti lebih jelasnya kita menggunakan contoh sekaligus perhitungan menggunakan SPSS nanti. Nah, ini contohnya lah, ini contohnya. Contohnya. Jadi studi kasus terkait Universitas X mengadakan penelitian mengenai rata-rata IQ mahasiswanya. Ada isu tuh, ada isu bahwasanya IQ para mahasiswa yang mengambil mata di universitas tersebut kurang dari 100, maaf. Sorry, bukan 100. Sorry. Ini salahnya. Salah tulis. Kurang dari rata-ratanya ya, kurang dari 80. Ada isu bahwasanya mahasiswanya itu mempunyai rata-rata yang kurang dari 80. Untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, tim riset ingin mengambil 10 sampel secara acak dan tes hasil IQ-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh one t-test. Jadi contoh yang ini. Contoh dari one sample t-test. Jadi ini contoh dari one sample t-test. Nah, ini. Jadi ada satu kelompok yang dibandingkan dengan nilai konstanta tertentu. Nah, nilai konstantanya mana? 80 ini. Jadi ada satu kelompok dibandingkan dengan nilai konstanta. Nah, ini datanya. Datanya. Nah, itu contoh one sample di tes. Jadi ada suatu kelompok, kelompoknya mana? Kelompoknya adalah mahasiswa di Universitas X. Diambil 10 orang. Ada isu bahwasanya rata-rata IQ-nya itu di bawah atau kurang dari 80. Ada isu itu rata-ratanya. Nah, 80 ini merupakan konstantanya. Itu. Nah, datanya dari 10 mahasiswa tersebut, ini data IQ-nya ini. Nah, kemudian untuk hipotesisnya ini juga berlaku untuk yang UJT sampel
berpasangan dan sampel yang tidak berpasangan. Ini hipotesisnya sama. Jadi untuk kesimpulannya sama, maksudnya kesimpulannya sama nanti. Jadi dari contoh kasus ini saya ulangi lagi, ini adalah contoh untuk one sample di tes. Kenapa kok one sample di tes? Ya itu tadi one sample di tes adalah analoginya ada satu kelompok yang dibandingkan dengan konstanta tertentu. Konstantanya mana nih 80. Nah, dari kasus ini hipotesisnya adalah 1H0. Rata-rata IQ mahasiswa kurang dari salah lagi 80. Maaf, kurang dari 80, ini juga 80. Jadi H0-nya adalah rata-rata IQ mahasiswa kurang dari 80. H1-nya tidak benar. Rata-rata IQ mahasiswa kurang dari 80. Jadi intinya H0 dan H1 ini HI atau H1 itu adalah kebalikan dari H0. Tinggal ditambahin kata-kata tidak benar. Nah, nanti ini akan kita uji dengan menggunakan statistik yang menggunakan SPSS. Nah, kesimpulannya ini. Jadi kesimpulannya H0 ditolak jika nilai alfa lebih besar dari nilai p-value atau t-tabel lebih kecil dari t-hitung. Jadi jika t-tabel lebih kecil dari t-hitung, ini ketika kita menghitung secara manual. Tapi ketika menggunakan SPSS, yang ini alfa lebih besar dari p-value itu H0 ditolak. Kalau H0 diterima, yaitu jika alfa kurang dari p-value. Nah, kalau yang menggunakan hitungan manual, H0 diterima jika t-tabel lebih besar dari t-hitung. Ini. Nah, kesimpulan ini juga berlaku untuk yang sampel t-test 2 rata-rata. Berlaku di yang sampel t-test 2 rata-rata. Jadi kesimpulan tadi itu berlaku untuk yang itu sampel t-test. Berlaku juga untuk ini. Nah, jadi begitu. Nah, ini contoh yang berikutnya adalah contoh dari itu sampel t-test, sampel rata-rata sampel berpasangan. Rata-rata sampel berpasangan. Kok bisa, Pak? Ya ini contoh. Apakah ada perbedaan penerapan sistem pembelajaran daring terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik diambil sampel mahasiswa kelas angkatan 19 dengan data sebagai berikut. Jadi angkatan 19 ini ya sebelum melakukan pembelajaran daring nilainya ini. Sudah pembelajaran daring nilainya ini. Gitu loh. Jadi ada satu kelompok diberi perlakuan yang berbeda sebelum pembelajaran daring dan setelah pembelajaran daring. Itu contohnya. Jadi analogi dari teori yang tadi seperti itu. Ini contoh dari dua sampel yang berpasangan. Berikutnya, contoh dari dua sampel yang tidak berpasangan. Aduh, salah ini. Apakah ada perbedaan antara penerapan sistem pembelajaran daring terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik diambil sampel mahasiswa pendidikan matematika angkatan 19 dan angkatan 19A dan 19B. Jadi ada dua sampel yang tidak berpasangan. Ya, udah jelas beda sini 19A dan ini 19B. Di sini sebenarnya ada datanya ini, ada datanya, tapi enggak kelewat tadi, kelewat. Nah, kita langsung saja menghitung dengan menggunakan SPSS. Dimulai dari kasus yang pertama. Nah, ini dari kasus yang pertama. Yaitu ingin menguji one sample di tes. Caranya gimana ketika menggunakan SPSS? Ini dia. Ini tampilan awal. Tampilan awal SPSS. Nah,
Caranya gimana? Ada data view dan variable view. Udah pernah saya singgung sedikit tentang apa yang ada di SPSS atau menu-menu di SPSS. Kita ke variable view. Ya, tadi misalkan nilai. Nah, nilai. Kemudian desimalnya 2, ini 0, yang lain di biarkan yang dirubah desimal. Langsung kita ke data view. Ini ada kolom nilai. Misalkan saya sudah ada nilai yang ini. Misalkan nih, sudah saya siapkan datanya. Copy. Kita pastekan. Nah, ini datanya. Nah, kita uji normalitas dulu. Kita uji normalitas dulu datanya. Itu dengan cara analyze, explore. Nah, ini masukkan ke dependent list. Klik plot, normalities test. Continue. Oke. Ingat teori normalitas. Udah saya pernah kasih dulu. Nah, di sini tes normality. Ada Kolmogorov, ada Sapirowicz. Kita lihat nilai signifikannya untuk Kolmogorov 0,410, untuk sorry untuk Kolmogorov 0,2, untuk Sapirowicz 0,410. Tadi maaf kelewat. Tadi asumsinya menggunakan alfa 5%. Nah, alfa 5% berarti kan 0,05. Nah, dari kedua tes ini hasilnya dari Sapirowicz maupun Kolmogorov itu nilai signifikannya lebih besar dari alfa, maka data ini normal. Ingat kembali teori normalitas yang dulu pernah saya kasih sebelum materi ini. Jadi ini asumsinya bukan asumsi, udah berdasarkan hasil perhitungan nilainya sudah normal. Ini Kolmogorov nilainya 0,2, signifikannya untuk Sapirowicz 0,4. Kan lebih besar dari 5%. Kalau 5% kan 0,05. Jadi ini data ini normal. Ketika sudah normal, maka kita bisa lanjut ke uji one sample di tes. Caranya gimana? Analyze, compartment, pirate t-test. Sorry, one sample t-test. Ulangi lagi, analyze, compartment, one sample t-test. Masukkan, kemudian opsinya. Nih, tadi kan asumsinya pakai alfa 5%, berarti di sini adalah 95%. Kalau alfa 10% berarti ini 90%. Kalau alfanya 1% berarti ini 99%. Gitu. Karena kita menggunakan 5%, berarti ini 95. Oke. Kemudian klik oke. Ya, tunggu prosesnya agak lama. Ya, ini hasilnya. Kita lihat gimana one sample di test. Kita lihat di seek to toilet. Itu 0, hasilnya 0,00000. Nah, artinya apa? Artinya bahwasanya nilai P value ini kan kita tadi pakai alfa 5%. Kalau 5% kan 0,005, 0,005. 5 bagi 100, 0,005. Ya, jadi kan 5 bagi 100 kan 0,05. Nah, kita lihat stick to toilet-nya. Tadi di awal disebutkan bahwasanya jika nilai alfa lebih kecil dari nilai p-value, maka H0 diterima. Tapi jika nilai alfa lebih besar dari p-value, maka H0
tolak. Dari kasus ini, nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa. Atau dengan kata lain, nilai alfanya lebih besar. Maka H0 ditolak. H0 ditolak. Jadi, kalau H0 ditolak, berarti yang diterima H1, H1-nya. Dari contoh t-test tadi, one sample t-test kan kita menghitung apakah benar H0-nya bahwasanya IQ mahasiswa di bawah 80 H0-nya. H1-nya kan tidak benar IQ mahasiswa di bawah 80. Karena H0 ditolak, maka yang diterima H1. Maka kesimpulan dari perhitungan ini yaitu tidak benar bahwa IQ mahasiswa di bawah 80. Jadi begitu ya. Ini contoh dari yang one sample dites. Itu. Nah, kemudian kasus yang kedua yaitu tentang apa tadi? Tentang ini saya hapus dulu aja atau kontrol N aja yang baru. Yang kedua adalah contoh dari dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang berpasangan, tadi kan kita ingin melihat, contohnya ini contoh C. Nah, ini contohnya, ini dua sampel berpasangan. Contohnya, apakah ada perbedaan penerapan sistem pembelajaran daring terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik? Nah, ini data sebelum diberi pembelajaran daring dan sesudah diberi pembelajaran daring. Itu. Nah, ini akan kita uji menggunakan alfa 5%. Itu. Jadi ini akan kita uji. Oke, kita uji data ini. Nah, oke. Nah, caranya kan karena kita ada sebelum dan sesudah ya, ini di variabel nya ditulis sebelum, kemudian dan sesudah. Ini desimalnya 0. Nah, ini ada sebelum, ada sesudah. Datanya ini. Nah, ini sebelum dan sesudah. Nah, kemudian kita cek dulu apakah ini normal atau tidak. Analyze, tabel, maaf, statis, explore, belum dan sesudah, plotnya normality test, continue, oke. Tidak lama, bentar prosesnya. Nah, ini tes normality. Nah, ini yang sebelum 0,2 untuk Kolmogorov Simprov-nya, untuk Sapir-Whorf-nya 0,4. Sudahnya 0,2 dan untuk Kolmogorov, untuk Sapir-Whorf-nya 0,25. Artinya di tes normalitasnya itu normal karena nilai signifikannya itu di atas 0,05. Nah, jadi kita bisa lanjut ke uji one pirate itu pirate atau uji dua sampel berpasangan. Caranya analyze, descriptive compartment, pirate t-test. Ini pirate t-test. Nah, ini sebelum dan sesudah. Kemudian option 95% karena kita pakai alpha 5%. Oke. Kemudian oke. Kita lihat di sini pirate sampel
tes. Lihat nilai dari tingkat signifikannya sigtoilet. Nilainya 0,1688. Artinya apa? Artinya nilai alfa lebih kecil dari p-value atau nilai, bisa dikatakan nilai p-value. Ini nilai p-value yang ini. Ini nilai p-value ini. Sigtoilet ini nilai p-value. Tadi kan saya ulang lagi, jika H0 diterima jika nilai alfa lebih kecil dari p-value. Ternyata nilai alfanya kan kita pakai 5%. Maka dia 0,05. 0,05 kan lebih kecil dari 0,168. Maka ini H0 diterima. Artinya apa? H0 diterima. Benar bahwasanya berdasarkan kasus yang tadi, ada perbedaan proses pembelajaran sebelum daring dan setelah daring. Begitu, ya. Nah, kemudian ini contoh yang sampel berpasangan cara perhitungannya. Yang selanjutnya adalah contoh sampel yang tidak berpasangan. Ini agak sedikit berbeda cara perhitungannya. Nah, ini kasusnya. Apakah ada perbedaan penerapan sistem pembelajaran daring terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kelas statistik? Data diambil mahasiswa kelas angkatan 19A dan 19B. Ada dua sampel, tapi dia berbeda atau tidak berpasangan. Nah, ini cara perhitungannya adalah berikut. Nah, ini caranya. Tulis di sini di variable view adalah kelas. Maaf, nilai. Nilai. Labelnya nilai. Kemudian kelas. Kelas. Ini juga 0. Nah, pada di kelas. Kelas. Nah, kemudian pada 0 ini yang untuk kelas diisi. Jadi untuk 1 untuk kelas PMA yang A di add, kemudian beri label 2 untuk PMB yang kelas B. Oke. Ya, kemudian pada measure ini yang untuk kelas diganti nominal. Nah, kemudian ke data view ditulis datanya. Ya. Data ada 20, itu terdiri dari kelas A dan kelas B. Jadi untuk yang kelas A, tadi labelnya kan 1. Berarti 1 sampai 10 dikasih label 1. 11 sampai 20 dikasih label 2. Nah, ini menandakan yang 1 sampai 10 ini kelas A, ini kelas B. Jadi begitu. Nah, untuk yang uji sampel tidak berpasangan, syaratnya adalah uji homogen. Uji homogenitas. Jadi asumsinya adalah ini homogen. Setelah homogen, kita langsung ke uji dua sampel tidak berpasangan. Analyze, comparement, independent test. Nah, jadi nilai di tes variabel kasih nilai, kemudian di bagian grouping ini kasih kelas. Nah, kemudian di sini define group. Ini 1 untuk kelas A, ini 2 untuk kelas yang B. Oke, option 95% udah oke. Oke. Ini kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat
bahwasanya nilai seek to toiletnya yaitu 0,914. Nih, seek to toiletnya 0,914. Artinya bahwasanya nilai p-value lebih besar dari nilai alfa. Alfanya kan 0,05. 0,914 kan lebih besar. Maka H0 diterima. Itu H0 diterima. Jadi tergantung hipotesisnya apa. Gitu. H0-nya apa, H1-nya itu apa. Jadi itu ya untuk uji statistik uji T menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.